Baik, kita juga akan langsung mencek bagaimana kondisi di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Sudah ada Almira Sabira. Selamat pagi Almira. Silakan informasi dari sana. Ya, selamat pagi pemirsa, Rati dan juga Arif Fadil. Di masa libur Natal dan Tahun Baru 2021, tepatnya hari ini bertepatan dengan Hari Raya Natal, justru dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat untuk melakukan perjalanan, berpergian, dan juga mengunjungi keluarga di berbagai daerah. Di tempat kami mengabarkan saat ini, meskipun di tengah pandemi COVID-19, Anda dapat menyaksikan saat ini di layar kaca banyak sekali calon penumpang kereta api ini di Stasiun Pasar Senen yang sedang mengantri untuk melakukan rapid test antigen. Sebagaimana kita ketahui bersama, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 23 tahun 2020 bahwa rapid test antigen ini diwajibkan sebagai syarat bagi mereka yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Di sini sudah disiapkan berbagai alur oleh pihak manajemen stasiun Pasar Senen agar tidak terjadi penumpukan ataupun antrian yang terlalu padat. Tadi dari data terakhir yang kami dapatkan pukul 5 pagi sudah ada 6.984 penumpang yang berangkat menggunakan 21 kereta api. Untuk syarat calon penumpang kereta api yang akan melakukan rapid antigen adalah dengan menunjukkan tiket kereta api ataupun kode booking pada saat pendaftaran rapid antigen dan membayar sebesar Rp105.000. Memang ada dua pos yang melakukan ataupun melayani rapid test antigen di sini, dari pos pengamanan TNI Polri yang melaksanakan antigen dengan cuma-cuma ataupun gratis, sedangkan untuk dari kereta api digunakan ataupun dikenakan biaya Rp105.000. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan beberapa warga di sini yang akan melakukan rapid test antigen di stasiun kereta api Pasar Senen. Halo, selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Lisa, Ibu di sini mau kemana Bu? mau ke Salatiga. Mau kemana Bu? Salatiga. Oh, Salatiga. Udah keberangkatannya hari ini atau besok? Besok, berarti rapid test antigennya hari ini ya Bu? Hari ini, iya. Kenapa Bu masih mau berangkat gitu perjalanan ke Salatiga padahal di tengah pandemi COVID-19? Karena rumahnya di Salatiga. Iya. Enggak takut Ibu nanti terpapar atau seperti apa? Enggak. Oke, baik. Oke, selamat melakukan perjalanan kembali Ibu. Ya pemirsa, tadi kita sudah mewawancarai satu bahwa memang banyak sekali warga yang ingin melakukan perjalanan ke berbagai daerah, dan kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu calon penumpang lagi. Halo, selamat pagi Bu, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Mariuni, Ibu Mariuni mau kemana Bu tujuannya Bu? Madiun, Madiun. Di tiket tanggal keberangkatannya tanggal berapa Bu? tanggal 26 besok. Nah, berarti hari ini rapid antigen Bu. Nggak takut Bu untuk berpergian di pandemi COVID-19 ini? Insya Allah aman Berapa aja. orang Bu yang akan berangkat ke Madiun? 2 orang. 2 orang aja ya? Iya. Nanti sampai di sana Ibu akan melakukan isolasi mandiri begitu di rumah? Udah ada, iya. Beli tiketnya dari kapan Bu? Dari tanggal 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Oke, berarti Ibu masih berani begitu ya? Udah lama Mbak, 1 tahun nggak pulang. Ibu melihat adanya kewajiban untuk rapid test antigen, ini memberatkan Ibu atau enggak? Enggak, soalnya demi kesehatan kita juga gitu. Iya. Baik, terima kasih Ibu, selamat melakukan perjalanan ke Madiun, hati-hati di jalan Ibu. Ya pemirsa, tadi kita udah mewawancarai 2 calon penumpang kereta api, ternyata memang mereka masih berani untuk melakukan perjalanan jarak jauh ini. Tadi yang pertama ke Salatiga, kemudian juga terakhir ini ke Madiun, ke Jawa Timur. Memang Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi tujuan utama para calon penumpang yang berangkat dari stasiun Senen. Ini memiliki jumlah penumpang tertinggi yang melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Kami masih terus memantau di sini. Kalau kami gambarkan kembali, Rati dan juga Arif Fadil, ada 8 tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan rapid test antigen, dan seluruh calon penumpang kami pantau di sini sudah tertib begitu, sudah mengantri sesuai dengan lajur-lajur yang sudah disiapkan oleh manajemen dari stasiun Pasar Senen. Sementara itu Rati dan juga Arif Fadil, kami masih terus memantau begitu bagaimana nanti, apakah semakin siang semakin ramai atau justru sudah mulai sedikit begitu jumlah penumpangnya. Ada yang terkonfirmasi positif dari hasil rapid test antigen di sana?
Ya baik, Rati, kalau dari informasi yang tadi kami dapatkan dari Humas Stasiun Kereta Api Pasar Senen, mereka belum memiliki data terbaru dari hasil rapid test antigen per tanggal 25 Desember 2020. Kalau dari tanggal 24 kemarin, yang positif ada 26, sedangkan yang negatif ada 3.453. Jadi totalnya ada 3.479. Untuk mereka yang dinyatakan negatif dari hasil rapid test antigen ini, maka diarahkan untuk segera melakukan penukaran tiket. Nanti tiket akan dikembalikan 100%, begitu uangnya. Kemudian diarahkan untuk segera menuju ke puskesmas Pasar Senen ataupun puskesmas sesuai dengan domisili para calon penumpang, dan diwajibkan melakukan untuk melakukan isolasi mandiri. Kami ingin mengkonfirmasi ulang lagi, Ratih Arif Fadil, bahwa yang negatif jumlahnya ada 3.453 dan yang positif ada 26. Data tersebut berdasarkan data terakhir hari Kamis tanggal 24 Desember 2020. Almira Sabira, terima kasih laporan langsung Anda dari Stasiun Pasar Senen. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, salam sehat selalu ya. Baik, kita ke Dr. Windu. Dr. Windu, ini banyak ternyata ya yang nampaknya juga masih berada di stasiun Rame Pasar Senen untuk berpergian begitu. Dok, kalau misalnya baiknya kita sebagai pendatang atau wisatawan, seperti apa yang harus dilakukan? Apakah harus isolasi mandiri dulu atau bagaimana setibanya di lokasi tujuan? Ini tes antigen ya atau tes PCR itu kan tujuannya apa? Untuk mengetahui diri kita ini positif atau tidak. Itu prinsipnya kan. Jadi artinya dengan kita melakukan tes, kita dites, ya saya dites misalnya, itu saya tidak akan dipastikan, akan diketahui bahwa saya aman tidak menulari orang lain. Itu ya. Bukan aman tidak tertular loh, bukan ya. Saya aman untuk tidak menulari orang lain karena saya tidak mengandung virus, karena saya dinyatakan negatif. Baik itu antigen atau PCR, ya. Ketika kita berada di tempat orang lain, ya yang bagus adalah memang tetap karena bagaimanapun juga tes antigen meskipun sudah punya validitas yang tinggi, tetapi tetap tidak 100%, ya. Itu tetap baik kalau kita melakukan isolasi atau bukan isolasi namanya, karantina mandiri. Tetapi kan kalau karantina mandiri kan berarti untuk apa dia bepergian kan? Iya. Kan begitu. Nah, kan itu. Tapi yang jelas bahwa dia akan menjadi aman untuk tidak menulari orang lain. Tapi dia bisa tertular oleh orang yang dia datangi. Iya. Kan gitu ya. Jadi artinya bahwa tes antigen maupun tes PCR itu hanya melihat sesaat kita ini saat dites itu bagaimana. Tetapi kita tidak tahu 5 menit lagi kita tertular ya menjadi positif. Kan gitu prinsipnya. Ya, jadi kapanpun kita bisa tertular. Nah, jadi kita dites itu tujuannya supaya tidak menulari orang, tetapi kita bisa tertular oleh orang lain. Kalau orang lain tidak diketahui statusnya gitu. Dan apalagi nanti di tempat, misalnya kita sudah berkunjung ke saudara, ke teman, ke tempat rekreasi, kita bisa tertular karena orang setempat kan tidak dites. Ya kan tidak tahu kondisinya. Nah, jadi makanya karena itu bahwa tes antigen maupun PCR itu sebetulnya tidak boleh berjangka panjang. Ya karena sewaktu-waktu dia bisa tertular. Baik, Dr. Windu, karena itulah makanya disiplin protokol kesehatannya pun juga harus ditingkatkan. Terima kasih Dr. Windu Purnomo, epidemiolog Universitas Airlangga, Jawa Timur atas waktunya pagi ini. Sehat selalu untuk Dr. Windu. Sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi penting ya, memang filter awal rapid test antigen, tetapi juga kita tetap harus mengedepankan protokol kesehatan juga, Vi. Jangan lagi liburan cepot masker, nggak jaga jarak juga ya. Karena angkanya tinggi loh di Indonesia ya. Betul, kita jaga durasi yuk. Kami jeda dulu sejenak. Kami akan kembali saat lagi.